Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, semua dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Lagi pada di rumah masing-masing ya? Ada yang di asrama? Ada, Pak. Oh, siapa yang di asrama? Ajita, Pak. Wah, Ajita kamu nggak pulang? Enggak, Pak. Kemarin-kemarin sakit. Terus kalau ke Bali lama, Pak. Seharian. Oh iya ya, oke ya, nggak apa-apa lah ya. Jaga kondisi aja di sini ya. Hmm, Iya, siap, Pak. oke, baik. Terima kasih. Kita mulai materinya, melanjutkan yang kemarin ya, tentang array. Jadi array yang kemarin itu array dengan tipe dasar ya. Jadi sebetulnya array itu bisa digabungkan dengan tipe bentukan ya. Mungkin sudah dicoba juga sih array of tipe bentukan gitu ya. Nah, dengan array of tipe bentukan kita bisa menjawab soal yang lebih ya lebih rumit mendekati di dunia nyata ya. Ya, contoh ya di dunia nyata kalau kita buat misalkan biodata lah ya, kan ada nama gitu kan ya, tapi nya ada nama depan gitu kan ya, terus juga ada nama belakang gitu ya. Biasanya orang zaman dulu dua kata gitu ya. Kalau sekarang saya lihat mahasiswa TLU namanya ada yang sampai 4 kata, 5 kata gitu ya. Nah, ini anggap saja dua dua kata ya, nama depan nama belakang. Ini kita bisa bikin eh, tipe bentukan struktur ya. Karena ini adalah nama gitu ya, yang terdiri dari nama depan dan nama belakang, bisa kita buat type gitu ya. Nama, terus tinggal kasih gitu aja ya. Nama depan misalkan ya. Terus nama belakang gitu ya. Dan karena ini tipenya sama, bisa digabung sih ya. Ini string sama string. Kebetulan ini saya nggak gabung ya. Nah, kayak gitu ya. Ini nama depan, nama belakang ya. Terus misalkan alamat ya. Alamat kan terbagi dengan pertama mungkin nama jalan gitu ya. Terus mungkin ada RT ya. Terus ada RW, desa, atau kelurahan gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Kode pos mungkin ya. Ada nama kabupaten atau kota gitu ya. Provinsi, nah ini kan jadinya provinsi. Jadi banyak ya. Ini kita bikin aja misalkan type alamat gitu ya. Ini ada nama jalan, tipenya string, terus RT, RW, ini tipenya string juga ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita punya misalkan tipe karyawan aja ya, tipe bentukan struktur karyawan, jadi ini tuh bisa nama titik dua, oh
Ini type-nya nama ya. Jadi kita bisa bedain pakai T nama ya, gitu ya. T alamat, maksudnya tipe analog ya. Ini T nama gitu ya, koma, terus misalkan alamat, T alamat ya. T-nya itu tipe ya, gitu. Nah, dan seterusnya ya. Ini saya kasih contoh sederhana aja ya. Sehingga kalau kita deklarasikan misalkan array data daftar karyawan gitu ya. Daftar karyawan ini tuh array dari satu titik. Saya pakai nmax ya. Penjelasan tentang nmax sudah saya coba jelaskan kemarin hari Senin. Karyawan gitu ya. Nah, sehingga si daftar karyawan ini nanti kalau diisi lah ya ceritanya ya. Daftar karyawan pakai i ya kalau mau dibikin iterasi gitu ya. Titik. Nah, ya. Kan ini menuju ke sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini nama titik nama, sorry ya, ini titik ya, nama depan gitu ya. Ini saya kasih tanda ya. Ini kepake ya, terus nanti si nomornya kepake ya, indeksnya kepake. Nah, dari sini ke sini si komponen gitu ya. Jadi selalu komponen kan si nama ini adalah tipe bentukan apa nama ini. Jadi ini pakai ke situ gitu ya. Jadi daftar karyawan indeks i dot nama depan ya. Untuk yang berikutnya berarti ada yang bisa bantu saya untuk yang nama belakang, silakan. Daftar karyawan i nama titik nama belakang. Ini ada titik dulu ya, jangan lupa Ada, ya. ya Pak. Titik nama titik. Nama Ini nggak ada belakang. spasi ya. Ya. Nama belakang. Kalau terlihat ada spasi di tulisan saya itu nggak ada spasi sebetulnya ya. Terus kemudian untuk yang seterusnya, misalkan alamat gimana? Daftar karyawan Ya, kurung siku i titik. perhatikan ya kalau kurung sikutnya begini dah. Oh gitu. Ya. Ini namanya kurung sudut ya. Kalau iya, kalau siap. bisa tolong cek ya. Saya suka lupa juga. I misalkan dot Alamat. ya. Oh iya. Ini ya. Ini Ya, dulu Pak. alamat terus titik. Nama jalan. Oke ya. Ya, dan seterusnya ya gitu. Jadi ketika kita membuat tipe bentukan struktur yang menjadi elemen dari sebuah array gitu ya, bisa begini ya. Ini bertingkat ya. Karyawan ini ada nama sama alamat. Nah, alamat itu tipe bentukan kayak nama yang ada ya, nama depan, nama belakang gitu ya. Nama, nama gitu ya. Terus kalau alamat ada ini ya. Dan seterusnya gitu ya. Bahkan tipe waktu juga ya. Tipe waktu. Itu kan bisa kita atur hari misalkan ya, string gitu ya. Terus bisa toh ya, bebas ya, tanggal gitu ya.
Tanggal misalkan tanggal gitu ya. Suka salah sih di Indonesia itu rada sebut ya. Maksudnya ini itu date sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Coba kita pakai bahasa Inggris biar ini ya. Biar kena ininya. Jadi misalkan type waktu apa ya? Time gitu ya, anggaplah ya. Jadi ada day name misalkan ya harinya. Ini tipenya string. Terus ada date ya. Tipenya jam menit waktu. Ini kita bikin lagi misalkan tipe itulah ya. Dan ini nanti maaf nih kalau saya kurang tepat ya. Saya ingin jelaskan bahwa ini bisa misalkan ini malah waktu ya. Hours misalkan ya. Terus minute sama second gitu ya. Dan ini tipenya integer. Nah, jadi bertingkat gitu ya. Ini adalah itu ya. Nah, contoh begitu loh ya. Jadi waktu itu bisa nama harinya, terus juga jam menitnya ya. Oh, ada tanggal ya. Date itu tanggal ya saya sebetulnya ya. Kalau tanggal hari bukan hari ya. Tanggal 25 Januari berarti day, month sama year ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nanti tolong diperbaiki aja ya. Jadi ada konsep mana tadi teh? Saya ketik di sini ya yang barusan kita pelajari ya. Jadi array dengan elemen tipe bentukan struktur ya. Yang sederhana ya kemarin itu mahasiswa lah ya. Type misalkan mahasiswa dan di mahasiswa itu ada nama ya, name. Ini tipenya string ya, sama ya mungkin IPK lah ya. IPK itu bilang real gitu ya. Tapi ini bentukannya tidak bertingkat ya, langsung aja nama, name, IPK ya. Setiap kita bentukan struktur sebaiknya ada salah satu elemen yang unik ya. Anggap saja kalian membuat database ya. Setiap database itu di tabelnya ya, tabel di database itu nanti harus ada data apa namanya satu field yang unik ya. Untuk data mahasiswa maka field yang uniknya adalah NIM ya. Kenapa perlu ya? Karena nanti ketika ada proses pencarian ya harus dicari berdasarkan data unik itu gitu ya. Kalau berdasarkan nama mahasiswa, tentu nama mahasiswa ada kemungkinan namanya sama ya. Jadi misalkan saya mencari namanya Muhammad Dapa gitu ya. Ternyata di TLU itu yang namanya Muhammad Dapa ada 3 orang ternyata ya. Tapi kalau berdasarkan NIM tentu NIM mahasiswa TLU tidak mungkin ada yang sama ya. Gitu. Begitu juga kalau kita mendeklarasikan barang gitu ya. Atau buku ya. Nah,
buku ada judul kan, ada nama penulis ya. Nah, pertanyaan saya, yang membedakan satu buku dengan buku yang lain kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, Nama penulis, Pak. nama penulis semua ada kemungkinan sama. Saya rajin menulis buku kan berarti eh, susah ya searching dengan author itu. Kurang tepat ya. Maksudnya saya mencari buku tertentu dengan searching berdasarkan nama penulis, yang keluar itu tidak spesifik buku yang saya cari gitu loh. Ngerti nggak? Kayak gini, saya mencari namanya Fauzi, Muhammad Fauzi ya, ketua kelas di ini. Kan saya jangan pakai nama, pakai NIM aja, dapat langsung kan, otomatis ke nama. Nah, kalau di buku, itu ada satu field yang kalau cari berdasarkan itu, langsung ketemu gitu, buku yang dicari itu. Kalau pakai nama penulis, enggak mesti ya. Bisa aja ada beberapa buku yang ditulis oleh penulis yang sama gitu kan. Sedang belajar database nggak semester ini? Basis data, belajar nggak? Ada, Pak. Nah, ayo. ID gitu, Apa? Pak. ID buku. Tahun terbit, Pak. Apa? ID buku. Terus yang satu lagi apa? Tahun terbit. Tahun terbit enggak dong ya. Di tahun 2025, wah itu berapa banyak buku yang terbit ya. Jadi nggak spesifik kalau tahun terbit ya. ID buku tadi. Boleh ID buku. Tahu istilah yang umum apa ya ID buku itu? ISBN, Pak. ISBN, Pak. Iya, ISBN, International Series Book Number ya. Itu dalam bentuk string ya kali ya. Biarpun angka ya. Tahun terbit dan sebagainya ya. Jadi nanti kalian kalau membuat tugas besar ya, kan nanti bikin tugas besar ya. Misalkan peminjaman komik ya, berarti kan ada data buku ya. Terus kemudian buku komik maksudnya ya. Terus ada data member ya, gitu ya. Nah, terus nanti ada data peminjaman ya, sama data pengembalian lah, boleh lah. Jadi ada tabel buku, tabel member ya. Jadi yang boleh pinjam hanya member aja, sama tabel peminjaman dan tabel pengembalian gitu ya. Nah, si tabel member itu harus ada ID ya. Jadi setiap orang yang mendaftar jadi member nanti dikasih nomor tertentu yang berbeda dari nomor yang lainnya. Nah, nanti karena di tabel transaksi ya, di tabel peminjaman itu nanti cukup menuliskan ISBN dari buku itu ya, sama kode member aja gitu ya. Kode member dari si member. Ya, nanti kita nggak perlu di data transaksi peminjaman itu nggak perlu menyebutkan judul bukunya, nama penulisnya, nggak. Cukup menghubungkan ISBN sama apa ya tadi tuh member gitu ya. Jadi itu ya harus ada kode yang bersifat unik yang membedakan data-data ya. Nah, cukup kalau di data kita mah ya data kalau bikin soal ya cukup gini aja sih ya. Pakai data tipe mahasiswa ya, nama, NIM, IPK ya. Nah, itu ya tipe mahasiswa, misalkan kemudian saya membuat array ya, nama arraynya saya pakai apa ya, data MHS misalkan ya, titik 2 array satu titik misalkan nmax ya, of mahasiswa.
ya. Ini adalah nama variabel ya. Terus kemudian ini tipe bentukan struktur ya. Indeksnya dari 1 sampai nmax. Oh, nmax harus dideklarasikan ya. Di pseudocode-nya begini ya, nmax ya. Misalkan ya 1000 gitu ya. Atau 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Bebas lah ya. Yang jelas itu satu angka yang kita pilih dengan asumsi data efektif atau data sebenarnya tidak lebih dari segini ya. Nah, repotnya kalau lebih ya, terus ganti-ganti ya. Nah, biasanya di bagian sini, ini kan di bagian kamus ya, deklarasi. Ini saya asumsikan sudah ada, di atasnya sudah ada nama program. Biasa ada N ya, nanti N itu integer ya. Atau sebenarnya boleh N data MHS. Artinya ini tuh sebuah variabel yang penting banget ya, yang dihubungkan selalu dengan array-nya ya. Gini, ketika kita mendeklarasikan array-nya seperti ini ya. Kalau kita deklarasikan seperti array-nya, harus selalu ada data, banyaknya data gitu ya. Ini n data masnya itu banyaknya data ya. Boleh saya anggap ini bestie ya. Si data MHS sama si n data MHS itu bestie ya. Kemana-mana harus pergi bareng ya. Kalau berjauhan nih, anggap berjauhannya. Kalau berjauhan gitu. Jadi nanti pas ditanya datanya berapa banyak? Aduh, berapa banyak ya? Gitu ya. Ini ceritanya ada 2 orang berjauhan nih ya. Aduh, berapa banyak ya? Saya lupa gitu. Tapi kalau dekat kan, ceritanya manusia nih ya. Kalau dekat kan, oh iya, datanya yang lihat aja di sini gitu ya. Oh 8 atau 20 atau berapa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Mendeklarasikan array dengan elemennya tipe bentukan struktur ya. Kemudian seringkali cara menuliskan array seperti ini terlalu panjang. Apalagi kalau ditaruh di parameter ya. Parameter formal itu terlalu panjang loh ya. Seringkali ada beberapa soal atau beberapa aplikasi menyingkat sebutan ini gitu ya. Jadi bagaimana menyebutnya ini? Ada caranya ya. Ini saya copy aja ya. Saya ditaruh di kanan aja ya. Ini biar bisa dilihat ya. Dibandingkan. Misalkan ini program sistem informasi kampus misalkan ya. Kampusnya ini gini ya. Tadi kan ceritanya kepanjangan nih deklarasi ini ya. Kita akan menyingkatnya dengan menggunakan tipe alias, tipe bentukan alias ya. Kalau ini kan variabel ya. Nah, ini variabel ya. Saya taruh di sini. Saya copy di sini ya. Saya mau singkat ya. Awali dengan tipe gitu ya. Terus misalkan ini tab MHS. Terus ini dilihat tab underscore MHS ya. Jadi ini nama asli, ini nama alias ya. Kayak Faros, kamu di rumah dipanggilnya siapa? Harus, Pak. Siapa ya? Atau saya aja ya, kasih contoh ya. Saya itu kan nama aslinya Bunyamin ya. Tapi di rumah, nama panggilan saya begini ya. Ponakan saya manggilnya Mang Bun Bun gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Jadi ini nama panggilan, ini nama asli gitu ya. Gitu ya. Ini juga array itu nama aslinya, ini nama panggilan gitu. Jadi nama panggilannya lebih pendek kan, tab MHS gitu ya.
Bisa nggak ngebedain? Atau analogi saya itu bisa nggak diterima gitu? Jadi ini nama variabel, ini tipe data gitu. Nah ini nih, ini variabel, ini tipe data. Aduh Pak, tipe datanya kepanjangan cara nulisnya. Oke, saya bikin jadi AMHS ya, nama panggilan untuk ini. Sehingga saya ini variabel ini titik 2 tipe bentukan alias ya, tipe aliasnya. Sampai situ ada yang masih bingung atau aman? Pak. Aman. Ya. Oke, ya. Eh, nanti kerasa penting ya, kerasa penting ini. Ketika kita membuat subprogram gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Terus algoritma dan seterusnya ya. Ini N program ya. Nah, karena kita sudah belajar pemrograman modular, tahap selanjutnya untuk array ini kita akan membuat bagian-bagian tertentu dari program kita ini dibuat prosedur atau fungsi ya. Contoh untuk pembacaan data ya, misalkan yang sederhana aja ya. Misalkan maaf ya, Paros gitu ya. NIM-nya 101 misalkan ya. Terus IPK-nya 3,9 3,95 misalkan. Nah, itu jangan inilah ya, misalkan Bambang gitu ya. Pakai nama yang ini aja ya, yang IPK-nya 3,9 gitu ya. Terus kemudian Beni ya, IPK-nya 102 misalkan, IPK-nya 3,65 gitu ya. Terus Julianti misalkan ya 103, IPK-nya 3,80 gitu ya. Terus Febri 104 30. Aduh, Febri ini rada kurang berhasil, ada nilai D ya. Jadi 301 misalkan. 5 aja kita. Satu lagi apa ya? Aduh, maaf ya, Lionel Messi ya. 105 misalkan. Wah, 4,00 dia mah ya. Nah, ceritanya ini datanya mau dibaca semuanya ya. Jadi kita taruh di sini 5 supaya masuk ke array ya. Kan cara biasa kan begini ya. Input gitu ya. Terus nanti, nah ini harus ada I ya. Kita pakai I, selalu pakai I untuk variabel pencacahnya ya. Dari I berapa nih? 1 ya. To, and, do gitu kan ya. Input. Oke. Bantu saya ya. Supaya nama Bambang masuk ke dalam array kita ini pakai data apa? Pakai apa ini? Dari sini ya kelihatannya ya. Coba. Supaya Bambang masuk ke array kita. Dari nama variabelnya. Nama variabelnya apa? Variabel array. Oh, ini salah ya. Ini kali ya yang benar Pak ya. Nah, gitu maaf ya salah. Oke, silakan. Ada yang mau bicara? Tadi siapa? Data mahasiswa bukan, Pak? Ya, betul. Data MHS loh, bukan data mahasiswa. Iya. Ini. Terus habis itu apa? Karena ini adalah ini itu ada dan ini adalah ini gitu kan. Ketemu apa dulu nih? Ini dulu toh. Kurung sudut I, terus apa? Dot Dot nama. Dot mahasiswa.
Enggak, Langsung aja, Pak. iya langsung ke elemen ya. Tipe nggak pernah di otak-atik ya. Ini kan tipenya, nama tipenya. Dot, nama ya. Habis itu kalau 101 ini ditampung dengan cara bagaimana? Pembanin. Eh, namanya diganti nim gitu kan ya. Oke, Pak. Ini saya copy gitu ya. Ini jadi nim gitu kan ya. Iya, Pak. Terus kalau yang IPK berarti copy lagi, cuman Ini si ganti IPK. ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Kalau pembacaan berdasarkan iterasi sih tidak perlu ditambung dulu dalam variabel terus nanti kalau benar dimasukin enggak ya. Ini langsung aja masukin ya. Nah, dengan kode yang sederhana seperti ini eh, sebetulnya problemnya si array-nya ini semuanya udah bisa masuk nih ya ke data MHS 1 nama gitu ya, itu Bambang gitu. Ke data MHS 2 dot nama Beni gitu. Bisa begitu tuh. Penting sekali ya memasukkan data dulu ke dalam array. Sebelum kita eh, ngecek yang lain-lain ya. Kesalahan mahasiswa ngerjain soal array itu dia main hajar aja gitu ya. Nggak dicek dulu gitu ya. Maksudnya gini ya, kalau kalian nanti praktikum atau bikin program di kemana nih? Program ya di ini pastikan array-nya terbaca masuk ke dalam datanya masuk ke dalam array ya. Coba ya, kita ubah ya yang di atas tadi itu. Nah, yang ini menjadi goleng ya. Yang tipe mahasiswa ini kalau masih belum menggunakan subprogram masih bisa ditaruh di dalam fungsi ini ya. Di sini ya. Tapi gitu nanti ada subprogram deklarasi yang begini. Nah, deklarasi yang ini ya. Itu harus ditaruh di luar fungsi main ya. Nah, sementara karena belum pakai subprogram, coba perhatikan nih. Kita di sini aja ya. Untuk mahasiswa kita tulis pakai struct ya, ingat ya. Soal lewat ya, bedakan tipe struktur dengan tipe alias. Nah, kalau tipe alias, kita nanti nggak pakai struct ya. Nah, dah ya. Ini udah saya translasi ya. Terus kemudian konstanta, nulisnya tanpa itu ya, cons gitu ya. Nmax, int sama dengan, tuh kan, udah yang ini ya. Terus yang ini ya, nah ini tipe alias, nulisnya type, terus tab underscore MHS, ini berarti Nmax, di sini tulis mahasiswa. Gitu ya. Udah beres deh ya. Ingat ya, kalau di sini ditulis Nmax ini berarti dimensi atau ukuran dari array-nya, elemen array-nya adalah Nmax ya. Namun indeksnya dari 0 startnya ya, sampai Nmax min 1 indeksnya ya. Tapi kalau di sini di pseudocode ditulis begini, itu artinya ukuran atau dimensi dari array-nya adalah Nmax ya, atau banyak elemennya adalah Nmax, start indeksnya dari 1 sampai Nmax gitu ya. Kecuali nanti saya bikin begini nih ya. Sekali-kali boleh kan saya bikin begini ya. Nah, ini sama persis dengan yang ini ya. Tapi berarti di sini kita harus ubah ya. Kalau kayak gitu. Nah, jadinya harus berubah gitu ya. Nah, sementara tadi kita akan nyatakan dari startnya dari 1 aja ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, jadi pusing dong, Pak, waktu ngerjain pseudocode, soal pseudocode di ujian ya, dengan soal praktikum. Iya,
itu akan membuat kalian banyak error kalau nggak terlatih, nggak teliti di soal di kelas kuis atau ujian. Indeksnya dari 1 ya, wah udah jago lah gitu ya. Pas praktikum kita harus dari 0 startnya gitu ya. Nah ini sekarang ya pasti saya juga beberapa kali sering salah ya, kelupaan gitu ya. Loh kok salah gitu, pas dicek indeksnya salah gitu ya. Oke, nah ini berarti saya kasih ini ya. Ini adalah tipe alias ya. Sitab MHS tipe alias. Hanya nama lain sih gitu ya. Terus kemudian, nah si variabel ini sekarang var gitu ya. Data MHS tab underscore MHS. Tuh, udah bisa ya. Terus kemudian var and data MHS sama ini ente ya. Jadi kita akan buat dulu program membaca ini ya. Ini penting ya. Skill membuat pembacaan data itu paling tinggi ya. Sia-sia ya algoritma kita jago, tapi pas bikin pembacaan data salah. Wah, nanti kecewa penonton. Salah. Power of copy ya. The power of copy. Nah, udah deh, masuk ya. Bukan masuk, programnya udah kita cek aja ya sekarang. Ini kan dari 0 sampai n data MHS min 1 dong ya. Ini kita bikin sini. Goran Timun Suri. Aduh, seger ya Timun Suri. Input ya, .txt kita run. Tarat. Nah, kalau tidak ada pesan kesalahan minimal ini nggak ada error ya sih sebetulnya ya. Kalau misalkan mau ngecek ya, ngecek paling cepat ya. Ini dari tip dari saya, ngecek paling cepat ya sudah data MHS-nya di print ya. Begini, yang di pseudocode itu tidak boleh ya, tidak ada perintah gini, nggak boleh langsung si nama arraynya di print. Kalau digoleng bisa ya. Tapi ini kebanyakan ya, kita ganti berapa ya, 10 aja lah. Sementara ganti 10 aja. Harusnya ada di sininya kita lihat. Nah, ini lihat ya. Bambang 01395, Beni 0102, Julianti, ini Febri, ini Messi, ini ya. Nah, sisanya ini kan tadi kita karena kita pesan 10 ya. Ini yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 ya. Nah, kalau sudah kayak begini, oh, udah ya. Tinggal ngapain nih ya. Bikin apa nih? Cetak data, oke ya, cetak data misalkan ya. Ini kan tinggal print lah. Print lain lah ya. Ini buang ya ampersannya. Nah, gitu ya. Clear, nggak clear, cetak. Muncul tuh. Tuh ya, Bambang. Saya ulangi ya. Jadi, biarpun programnya atau problemnya tuh disuruh melakukan sesuatu yang bukan pembacaan data ya, tapi urutan kita adalah baca data, pastikan bacanya masuk ke datanya masuk ke dalam array gitu ya. Dan ini adalah cetak data ya. Cetak data misalkan nggak diminta, ya udah tinggal kita kasih bintang aja ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang lebih menguras energi.
Silakan ditanyakan aja ya. Atau aman? Hmm, baiklah ya. Kemarin itu ada yang nanya ya Pak Uzi, kalau nggak salah Pak, alamat memori dari array itu seperti apa ya? Nah, coba kita print aja nih ya. FMT, print line. Pertama, ampersand data MHS ya. Ini ada ya. Terus kemudian kita akan cetak ya. Yang pertama ya. Sorry, yang pertama 0 ya. Kan gitu ya. Nah, Pak, ada berapa sih alamat memori dari suatu array? Pertanyaan yang bagus itu. Nah, ini. Jadi kalau datanya 5 kayak gini 5. Kemarin saya jawab ini sebetulnya ada 6. Yang pertama si array-nya sendiri ya, nama variabel array, terus nanti si komponennya gitu ya. Kalau ini error berarti penjelasan saya salah ya. Harusnya nggak error nih. Hmm. Nah, ini sih gimana ya nyebutnya ya. Jadi ada alamat memori untuk keseluruhan, untuk si elemen ini ada yang satuan gitu ya. Tapi kok aneh ya, nggak muncul alamat memorinya ya. Ini caranya beda ya. Ya intinya sebetulnya ada eh, ada untuk nama variabelnya, terus ada untuk setiap elemennya ya. Oh, pakai ini dulu ya, coba ya. Iseng dulu ya. Soalnya ini juga saya eh, belum pernah nyoba sih. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya penasaran kalau untuk NIM-nya ada nggak ya? Kita cek ya. Ternyata ada juga buat NIM ya. Oh, jadi penjelasan saya kurang lengkap ya. Untuk tipe data bentukan berarti setiap eh, apa ya, field gitu ya. Setiap field ada array, ada masing-masing alamat memorinya gitu ya. Ya, barangkali gitu ya. Ini untuk memperjelas sih. Jadi untuk alamat memori dari suatu array ternyata tidak tunggal ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pembahasan. Em, yang tadi yang ingin saya coba jelaskan ya bahwa eh, karena kita sudah memahami pemrograman modular, baiknya pisah-pisahkan saja pekerjaan-pekerjaan ini menjadi satu eh, prosedur atau fungsi gitu ya. Kayak ini ya, ini kan saya bisa, oh ya, ini berarti output ya. Nah, ini kan baca data gitu ya. Ini baca data. Sebentar yang ini cetak data ya. Ini lagi ngajar.
Maaf ya, ada bocil. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Saya pindahkan pseudocode-nya ya. Jadi baca data ini bisa kita buat prosedurnya ya. Prosedur baca data gitu loh ya. Sama prosedur cetak data gitu ya. Oke, ini kita pindahin. Nah ya, ini bagian algoritmanya ya. Terus ini prosedur ya. Terus ini ada kamus ya. Nah, satu yang penting yang saya agak lupa tadi ya. Oh, ini saya hapus dulu ya. Pseudocode-nya gitu ya. Perhatikan ya, bagian ini sampai sini ini dideklarasikan secara global ya. Kalau di sini jadinya saya tulis gini nih ya. Nggak tahu nih di ini ya. Saya tulis global aja. Terus bagian ini saya deklarasikan kamusnya lokal. Gitu. Nah, di golengnya gimana? Bagian ini sampai mana tadi ya? Nah, sampai sini saya kasih Ctrl X, saya taruh di luar gitu ya. Nah, ini berarti ini deklarasi global gitu ya. Nah, ya. Jadi di pseudocode nulisnya begini nih ya. Kamus global, kamus lokal. Ya. Digoleng begini ya. Ini kan jadinya deklarasi kamus lokal gitu ya. Ini deklarasi kamus global. Ya, ini sama dengan ini. Terus yang ini sama dengan ini ya. Nah, terus kemudian tadi kan bikin prosedur ini ya. Nah, ketika yang namanya prosedur itu harus ada labelnya ya. Berarti labelnya itu adalah misalkan saya pakai A lah gitu ya. Titik 2. Ini buat array-nya ya. Dan ini saya pakai tab MHS gitu ya. Koma n titik 2 ya. Ini adalah in out dan ini juga in out ya. Perhatikan ya. Kenapa saya tulis A-nya in out? Karena si A ini, si array ini ketika dipanggil mungkin kosong ya. Setelah dipanggil akan berisi. Jadi ketika kita melakukan satu prosedur yang pokoknya si datanya berubah ya, itu harusnya in out gitu ya. Adapun si n nah ini dibacanya dari mana ya? Dari luar ya. Nah, ini tidak berubah, kita bikin in aja ya. Kalau kita tulis gini ya, baca datanya saya panggil ini ya, misalkan baca data dalam kurung data underscore MHS, n data underscore MHS ya. Perhatikan ya. Jadi ini array ya, si array-nya. Ini yang saya bilang tadi itu ini bestie ya, itu yang suka ngikut gitu. Ini si array-nya, ini banyak data yang sebenarnya dari array.
dan ini diperoleh dari sini kan. Setelah prosedur ini diproses, N data mahasiswa ini tidak akan ada perubahan ya. Makanya saya tulis di N itu adalah in. Tetapi si data mahasiswa awalnya kan kosong, belum ada isinya. Setelah baca data ini dilakukan, maka si data MHS itu yang dalam hal ini si A ya, jadi berisi gitu ya. Nah, oleh karena itu in out gitu di situ ya. Maka di sini saya ganti lah ya, karena tadi saya pakai A untuk memperpendek gitu ya. Ini A ya, ini juga jadi N gitu. Kamusnya di sini butuh I ya, karena I-nya dipakai itu I ya. Nah, gitu. Oh, jadi initial state sama final state-nya kita harus isi ya. Nah, cara menuliskan initial state untuk pembacaan data ada beberapa cara ya. Dosen-dosen tertentu menulisnya begini ya. Ini ya, tersedia data array di piranti masukan ya, sebanyak n data. Kan di sini. Nah, ini kalimat yang menyatakan ya bahwa si A itu sebetulnya kosong gitu ya, dan dia akan siap diisi gitu ya. Boleh begitu ya. Boleh juga begini ya, A tidak terdefinisi, N terdefinisi. Boleh begitu tuh ya. Atau A terdefinisi sembarang. Ini saya kasih contoh beberapa biar kalian ketika ada soal yang datang dari yang bikin bukan saya, jadi ngeh ya. A terdefinisi sembarang. Oh, A-nya mau kosong, mau isi, boleh gitu ya. Kalau N terdefinisi berarti oh si N ini udah jelas gitu ya. Kalau untuk data yang kayak gini, yang di sini N-nya kan 5 gitu ya. Nah, final state-nya berarti array A berisi gitu ya. Berisi, array A berisi elemen sebanyak N data. Nah, ini boleh ya disebutkan begini boleh. Jadi setelah prosedur baca ini dilakukan, hasilnya atau final state-nya array akan berisi elemen gitu ya. Terus I perlu karena memang kan di dalamnya ada I ya. Iya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak, Iya. mau nanya itu inputnya emang A kurung I itu namanya emang nggak ada atau Ya salah ya. Maaf ya, kehapus ya. Terima kasih ya. Nama gitu ya. Oke, Pak? makasih ya koreksinya ya. Sip. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, oke, kalau nggak ada ya untuk cetak data sekarang ya. Cetak data, pertanyaan saya, sebelum dilakukan pemanggilan cetak data, apakah A-nya berisi atau tidak? Halo? Saya ulangi pertanyaannya. Waktu sebelum cetak data dipanggil, apakah array A berisi atau tidak? Tidak, Pak. Bisa tidak sih. Tapi buat apa kalau nggak ada isinya? Atau gini, si A ini saya mau ngelabelin antara in ya atau in out gitu loh ya. Gitu kan ya? Di sini tuh saya mau ngelabelin in atau in out. Pertanyaannya saya balik ya. Pokoknya setelah A digunakan atau sebelum digunakan, apakah ada perubahan nilai pada A di cetak data?
Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada ya. Kan orang cuma mencetak data ya. Jadi kalau datanya kosong, dipanggil prosedur cetak data ya kosong isinya gitu loh ya. Tapi kalau berisi cetak data terus saya panggil datanya berisi terus saya panggil prosedur cetak data ya datanya juga berisi, tidak ada perubahan. Makanya di sini kalau gitu in atau in out. Di sini nih. In, Pak. Ya, betul. Kalau udah atau ada suara di sekitar ya nanti di smooth di ini ya, langsung di mute ya. Betul in ya. Terus di sebelah sininya ada butuh n nih ya. N-nya apakah ada perubahan nggak? Yang ini kayak baca data apakah ada perubahan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, berarti in ya. A baik A maupun N ini tidak ada perubahan. Boleh dah gabungin gitu ya. Jadi kalau gitu berarti array A terdefinisi sebanyak N elemen gitu ya atau sebanyak N data gitu ya. Nah, final state-nya adalah ini bukan mengisi A ya. Jadi nanti saya cetak di layar seluruh atau sebanyak N data. Gitu. Kan ini ya cetak data ya. Ya, kita cut aja ya. Taruh di bagian algoritma. Itu kan ya. Terus ini N prosedur. Kamusnya butuh I kan ya. Integer. Nah, terus kan ini kan saya pakai variabel A ini jadi diganti A. Diganti N kalau yang ini diganti A ini ya. Hati-hati nih menghapusnya, saya takut salah. Gitu tuh. Sehingga di sini cukup panggil aja cetak data tuh begini. Nah, parameter aktualnya hati-hati ya. Di sini kan data MHS sama N data MHS gitu ya. Dan ini sekarang udah nggak perlu ya. Jadi program utamanya perhatikan ya. Ini saya ini ya. Ada perubahan di variabel. Sorry, ini tadi ada pemisahan kamus global, kamus lokal. Terus I-nya dibuang karena nggak dipakai lagi ya. Pas baca data, si data MHS sama si N data MHS jadi parameter aktual ya. Sama juga yang cetak datanya begitu ya. Namun di prosedur baca data kita membuat parameter formalnya A ya. Alih-alih, pakai alih-alih sebagai data mahasiswa ya gitu. Jadi saya biasakan bedakan supaya nggak pusing ya. Jadi data MHS ini adalah A kalau di parameter formalnya. Ini N data mahasiswa jadi N ya. Sehingga di sini pun jadi A dan N ya. Yang ini juga A dan N gitu. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah lompatannya sudah cukup bagus ya. Kalian ini udah bagus sih ya. Sekarang kan tinggal kita bintang-bintangin aja toh. Maksudnya ini kalau mau diubah ya, coba kita lihat ya. Yang ini kan jadi tinggal baca data dalam kurung data MHS, N data MHS ya. Yang ini ya, yang cetak data saya taruh di bawah di sini dulu ya. Ini data ya. Masih gini dulu ya. Biar perubahannya nanti saya jelaskan ya. Ini juga saya hapus ya. Nah, jadi kan sama tuh baca data sama cetak data. Cuman
masih merah karena memang belum dibikin ya. Sekarang kita bikin ya. FOMC baca underscore data dalam kurung, nah tinggal ditranslasi aja di sini nih. Kalau yang in out berarti ada ampersand ya. A, tab, MHS, tab ini tabel ya. Ya udah dikasih bintang gitu ya. Ini berarti in out itu pointer ya. Terus yang N, INT, karena ini nggak ada ya. Nah, masukin ini di sini. Nanti var I, INT, terus ini saya mau hapus. Ininya jadi N. Sorry. Iya, ininya tetap 0 ya. Ini jadi N. Ininya jadi A ya. A. Yang ini jadi A. Yang ini jadi A. Nah, terus di bagian ininya, karena A ini adalah ini ya, apa tadi? A ini adalah pointer ya. Mungkin ada yang nanya ini, Pak, apakah dibuang ininya gitu ya? Kayak gitu atau biarkan ya? Jawabannya adalah saya lupa ya. Nanti kita lihat aja ya. Kalau misalkan error, ya error berarti ini harus dikasih ampersand. Kalau error berarti dibuang aja nih ininya ya. Sekarang cetak data ya. FOMC cetak data dalam kurung A tab MHS ya. Nggak kasih asterik ya. Karena in ya. RI titik INT. Nah, terus yang ini kita cut. Ini jadi N. Ini jadi A. Ini jadi A. Ini jadi A. Nah, udah deh harusnya ya. Jadi ini baca data yang bawah, yang ini cetak ke data ya. Kita run sekarang ya. Kalau ada error, berarti ini problemnya ada di sini nih, di baris 29 ya. Karena saya lupa tadi bilangnya. Clear ya. Syarat. Benar ya. Berarti yang ini memang harus pakai ampersand ya. Oke, sampai sini baik pseudocode maupun Golang, apakah ada yang ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, saya persilahkan mencoba di Golangnya aja ya. Silakan diketikin ya. Kalau yang sekarang ini, yang saya ini, boleh di screenshot dulu yang ini. Golangnya dulu aja ya, supaya bisa di run. Terus datanya ini. Nah, ini kan masuk berarti kan? Wah, ini prestasi ini ya. Baca ini masuk situ ya. Buat saya, buat kalian prestasi enggak? Silakan ya di screenshot terus kemudian enaknya gimana ya gini ya supaya bisa di screenshot. Jangan ya. Nah, silakan screenshot yang kiri terus diketik ya di Golang. Saya kasih waktu 5 menit lah ya buat nyoba ya.
Oke, itu data sudah saya share di grup ya. Kalau ada yang sudah berhasil running ya, sudah berhasil merunning dan benar, bilang ya, sebutkan nama ya. Wah, sudah berhasil, nama saya ini gitu ya. Saya sudah, Pak. Siapa? Mutiara. Ih, mantap ya. Ada waktu di running ada ya error dulu pertama kali atau enggak? Mutiara? Enggak, Pak. Oh, langsung. Oke, sip. Tanpa error ya. Hmm. Terus yang lain siapa? Ayo, siapa yang sudah? Mutiara ada pertanyaan nggak? Enggak sih, Pak. Cuman kayak agak masih bingung aja gitu. Cuman seiring berjalannya waktu sih bisa paham. Oke ya. Salah satu solusinya supaya paham adalah menjawab soal ya. Silakan Mutiara jawab soal yang ini ya. Ini sebetulnya kemarin di pertemuan kemarin udah ya ini ya. Cuman saya minta eh, si pembacaan datanya sama pencetakan datanya dalam bentuk prosedur gitu ya. Sama perhitungan jumlah elemen array-nya dalam bentuk fungsi gitu ya. Nomor 1 tuh. Jadi buat satu program utama, dua prosedur, dan satu fungsi. Nah gitu, silakan kalau mau langsung ngejawab soal latihan ya. Jawab dulu, nanti kita bahas bersama ya. Yang lain, ada yang sudah beres? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Siapa yang sudah? Sebutin nama.
Mirza, Nggak jelas suaramu. Mirza Pak, Siapa? Mirza. Oh, Mirza. Oh, kamu kenapa nulis di atas 50%? Di volleymu kamu tulis di atas 50%. Apakah kamu rendah hati ataukah kamu memang di atas 50% ngertinya? Tidak, Pak, Pak, 100. kemarin kemarin salah pencet Pak. Oh, salah pencet. Ya harusnya atasan dikit cuman ya udah Pak, kepencet nggak bisa diulang kayak. tapi 100 pun di atas 50% loh itu. Enggak ya. Asumsinya dibaca ya begitulah ya. Oke. Mestinya memang dengan berlatih sih ya, mengulang-ulang gitu ya, supaya paham ya. Yang ini yang nomor satu, ini mungkin saya bimbing ya. Oke. Ini bagaimana menjumlahkan rangkaian bilangan bulat sih, yang tanpa array pun ini bisa kan ya. Kayak kemarin kan dicontohkan ya udah ini mah for baca baca dulu n, terus kemudian for i1 tuh baca dulu n, terus desain jumlah desain dengan 0, terus kemudian lakukan perulangan pembacaan bilangan dan penjumlahan, kan udah terakhir di outputkan ya. Ini problem yang tidak perlu array, cuman problem sederhana ini kita ingin kerjakan dengan array karena nanti berikutnya soalnya ada rata-rata gitu ya, ada ngecek ya, menjumlahkan bilangan yang elemennya genap dan sebagainya. Yang jelas berarti ini harus menggunakan array ya. Ya betul ya. Oke, sekarang deklarasi kamus globalnya ya. Karena ini hanya elemennya bilangan bulat, ini kita tidak perlu ini ya. Ini sayang ya. Ini diginin aja, jangan dihapus ya. Nah gitu ya. Betul di sini ya. Karena saya ulangi. Ini saya copy. Ini biar biar ketahuan apa ya, ketahuan perubahannya ya. Jadi ini saya kasih komen aja. Oke, ini saya lipat. Nah, oke. Ini saya ulangi ya. Karena bilangannya elemennya hanya bilangan bulat, kita tidak perlu mendeklarasikan ini ya. Jadi ya udah dihapus ya yang pertama. Konsantanya perlu nggak? Perlu ya. Ini misalkan takutnya ada test case yang 50 kita pas. Yang ini berarti dikasih apa? Saya tanya, kalian jawab ya. Yang mahasiswa diganti apa? Halo? Yang mahasiswa di baris 44 yang ini nih, yang merah ini ganti apa? Ya Elemen. nanti Pak. Iya, betul ya. Kan kita sekarang jadi elemennya bilangan bulat ya. Nah ini tab mahasiswa udah nggak cocok. Saya kasih tab INT ya. Tabel integer, tabel bilangan bulat. Oleh karena itu ini bukan data mahasiswa, enaknya apa ya? Data bilangan aja ya. Data bil gitu ya. Yang ini tab MHS jadi tab INT gitu. N data MHS N data bil gitu loh ya. Tinggal ganti-ganti itu aja ya. FNT scan berarti N data bil. Ini berarti data bil. Ini N data bil. Yang ini data bil. Yang ini N data bil ya. Ini baca cetak dulu aja ya. Kita belum menjawab soal penjumlahannya. Yang ini berarti data bil ya. Nah, yang ini dihapus karena nggak ada nama-nama gitu kan, dihapus. Ah, kenapa salah ya? Hmm,
Ini ada yang salah katanya. Tadi tab INT, salah ya. Nah, pantesan saya bingung. Ini tab INT ya. Ini ya tab INT. Ini juga berarti tab INT. Ini kita buang ya. Dah, tinggal gitu aja nih ya. Sekarang si data ininya saya ganti ke sini ya. Getaran ya. Nah, benar ya. 2, 4, 5, 6, 8, 10. Udah benar ya. Kebaca. Nah, tadi saya bilang kalau udah kebaca gini, yang ini, yang cetak data ya tinggal dikasih komentar aja ya. Kasih komentar. Jadi sekarang bikin fungsi nih, fungsi jumlah ya. Jadi cukup nulis dengan penjumlahan aja lah ya gitu ya. Terus nanti data bill sama n data bill ya. Nah, namun kalau fungsi itu kan antara harus ditampung dalam suatu variabel ya, atau dicetak langsung gitu ya. Kita taruh aja dalam suatu variabel ya. Jadi ini jumlah diassign dengan itu ya. Terus kemudian nanti fmt string lain jumlah ya. Begitu tuh. Sekarang ini kita bikin fungsi penjumlahannya. Saya taruh di sini aja bikin fungsi penjumlahannya ya. Dalam kurung kita pakai variabel A ya. Tab int n int ya. Ini A-nya nggak perlu pakai asterik-asterik itu ya. Karena A-nya ini tidak ada perubahan ya. N-nya juga tidak ada perubahan ya. Si array sama banyaknya elemen array, ini tidak mengalami perubahan ya. Karena fungsi, berarti kita buat tipe datanya gitu ya. Misalkan hasil jumlah ini kita ingin jadikan variabel ya. Terus kemudian si hasil jumlahnya ini kita assign dengan 0 ya. Terus ini ada i ya. For i dari sign dari 0, i lebih kecil dari n, i plus hasil jumlah sama dengan ditambah apa ya? Saya kasih titik-titik. Silahkan bantu saya. Titik-titiknya apa? Ayo. Isi apa nih? Indeks ke I, Pak. Ya, sip. Ajita ya. Iya, Pak. Di sini di bagian bawah, paling bawah ini saya kasih titik-titik lagi. Diisi apa? Return hasil jumlah, Pak. Oke. Kurang R. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ya. Apakah keluarannya 30? Ya. Kitarannya. Syarat yes ya 30. Untuk test case yang ini benar ya. Saya hanya sediakan test case-nya satu sih ya. Jadi dari test case yang hanya satu ini benar ya. Untuk masukkan 5N dan elemennya ini ya, bilangannya ini ternyata jumlahnya 30. Ini sama ya. Begitu ya. Untuk soal yang pertama ya. Soal kedua, rata-rata elemen ya. Silahkan modifikasi ya.
Karena ini pembacaan datanya sudah benar ya, silakan modifikasi ya. Jadi cetak data udah nggak bisa dibikin lagi, baca data udah nggak usah lagi ya. Penjumlahan udah dibikin nih ya. Jadi saya kasih ini aja bocoran punch rata-rata. Saya kasih bocoran data sedikit lah ya. Bukan bocoran data, bantuan. Aduh, itu sudah rata-rata ya. Rata-rata elemen aja ya di situnya. Ini saya bikin rata. Nah, di sini saya tulis var return rata-rata ya. Pertanyaan dari saya. Di baris 62 sampai 63 diisi dengan apa? Di sinilah, di sini. Ada yang bisa nebak nggak? Panggil function penjumlahan, Pak. Betul ya. Jadi nggak usah bikin penjumlahan terus rata-rata ya. Jadi bikin ini lagi jangan. Udah aja kan sudah ada ya. Jadi rata-rata adalah plot 64 ya. Ini plot 64 itu buat typecasting ya. Penjumlahan dalam kurung A, N gitu ya. Ini dibagi dari banyaknya data apa? N, Pak. Karena N-nya bilangan bulat berarti dengan terpaksa ya kita typecasting lah ya. Nah, gitu deh. Terasa sekarang ya manfaatnya dari pemrograman modular ya. Karena menghitung rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data ya. Ya sudahlah ya. Kita panggil rata-rata. Kita buat fungsi rata-rata elemen yang di dalamnya memanggil penjumlahan gitu ya. FMT freeline dalam kurung rata-rata ya. Ini yang karena soalnya udah berubah ya. Tadi ada variabel jumlah diisi di tipe data INT, sekarang kan udah nggak perlu ya. Jumlah sendiri digunakannya di sini sih. Ya udah tinggal di run. Harusnya jawabannya oh ini datanya ini ya. Datanya beda nih. Harus datanya hasilnya 0,0 ya. Ya 6 ya. Sama lah ya 6,0 sama 6 ya. Next, jumlah elemen genap. Ya, gimana caranya nih? Berarti mengubah sedikit ya. Ini kita ini ya. Jadi balikin lagi nih ke jumlah nih ya. Ini INT. Ini sayang kalau di ini ya, di copy aja ya. Jangan diganti. Penjumlahan genap ya. Yang diubah di bagian mana? Baris berapa yang diubah? Coba ya, saya blok tuh. Untuk penjumlahan elemen yang genap, berarti baris berapakah yang diubah? Baris 75 ya? Ini kan? Dicek dulu kan? If AI, kan elemennya ya,
bukan indeksnya ya. Mod 2 sama dengan 0, gitu kan ini ngecek ya. Kalau si nilai elemen ini itu genap, ya udah jumlahkan gitu kan. Kalau tidak, ya nggak usah else ya. Cukup aja yang kan ngeceknya genap aja. Yang tidak genap ya nggak diapa-apain, dia lewat aja sih. Oke, ini kita cek ya dengan data yang ini. Apakah ini benar ya? Tapi jangan lupa ditaruh di sini ya. Berarti jumlah diassign dengan penjumlahan genap toh ya. Kita masukkan databil and databil gitu ya. Nah, habis itu FMT line ya. Gitu. X. Nah, ya. Coba kita run. Salah ya. Yang genap Di itu line adalah 77, Pak. kenapa? Di line 77 hasil jumlahnya +1. Oh iya. Tunggu. Banyaknya data ya, banyaknya elemen genap ya. Bukan menjumlahkan bilangan genap ya. Bukan 2 ditambah 4 ditambah 6. Tapi ini ngecek berapa sih banyak elemen genapnya gitu ya. Jadi ini salah saya tadi ya. Oke. Bukan penjumlahan genap gitu. Ini salah penjumlahan banyaknya elemen genap gitu ya. Kan teliti saya baca ya. Banyaknya elemen genap. Nah, benar 3 ya. Elemen genap itu 2, 4, dan 6 ya. Kalau saya tambahin gitu jadi berapa nih elemen genapnya? Kita cek. 0 ya. Tidak ada bilangan genap ya. Nah, ini ada dua soal lagi. Ini soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10. Ada sekian soal lagi. Ini saya kirim ke grup ya. Kalau saya kasih jawaban di sini terus-terusan, nanti yang pinter saya. Jadi saya kirim ya ke grup untuk dikerjakan ya. Untuk latihan ya. Soal 4 ya. Pak, apakah dinilai? Kalau ngerjain latihan itu jangan berbasis nilai ya. Kalau dinilai saya akan kerjakan. Kalau enggak. Jangan ya. Jadi maksudnya soalnya mungkin tidak dinilai mungkin ya. Tapi kalau soal ini sudah saya keluarkan kayak gini, saya harap kalian ngerti ya, baik menggunakan pseudocode ataupun menggunakan Golang ya. Sudah bisa ya. Caranya ngerjainnya gimana? Jangan pakai AI ya. Ngerjainnya diskusi ya. Bisa berdua, bertiga. Kan kalian punya grup belajar mungkin ya. Diskusi ya. Ada 2 atau 3 orang atau 4 orang, 5 orang diskusi ya. Jadi ini konsepnya peer learning, belajar bersama teman ya. Tidak penting kalau menggunakan bantuan AI, sia-sia ya. Nah, kalau ada yang nggak ngerti ya, nanti kita diskusi ya, gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya hari Senin bisa. Bisa ya, hari Senin jam 8.30 ya. Mungkin materi hari ini segitu aja dulu ya. Terjadi kelelahan secara signifikan pada badan saya. Saya capek ya, karena tadi lumayan ada kegiatan jalan-jalan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini materinya begitu saja ya. Jadi tadi saya sudah coba jelaskan array of tipe bentukan lah ya.
tipe bentukan struktur. Terus kemudian saya coba jelaskan membuat tipe alias untuk array yang panjang itu. Kemudian saya perkenalkan pembacaan data dan pencetakan data dalam satu bentuk program yang masih belum menggunakan subprogram. Terus kemudian saya perkenalkan pembacaan data dan pencetakan data dalam bentuk subprogram ya. Terus kemudian tadi ada 3 soal ya. Bagaimana menjawab soal yang masih sederhana sih, bukan array of tipe bentukan ya, masih array of integer, tapi dalam bentuk prosedur dan fungsi ya. Mudah-mudahan menambah pemahaman mengenai mata kuliah algoritma pemrograman 2 ini yang merupakan fundamen gaya tiang atau pemahaman yang penting untuk kalian nanti untuk mengikuti mata kuliah berikutnya ya di semester depan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Yuk.